teman-teman semua. Hari ini Senin tanggal 9 September 2024, kami dari Kantor Hukum Siagaan Ranggaboro bersama saya Gui Ranggaboro dan rekan saya Bapak Ardi Putra. Kami adalah kuasa hukum yang ditunjuk oleh Mas Fadel dan keluarga besarnya untuk melakukan klarifikasi seputaran isu yang tidak benar mengenai masalah kehamilan Loli yang mana berdampak buruk pada Mas Fadel dan keluarga besarnya. Jadi dengan isu yang beredar ini tentunya sangat meresahkan pihak Mas Fadel dan keluarga, di mana Mas Fadel dituduhkan hal-hal yang tidak enggak atau tidak benar lah. Jadi dengan ini kami ingin melakukan klarifikasi, kemudian bantahan, dan sekaligus juga himbauan kepada teman-teman semua. Jadi kami mau tegaskan bahwa isu mengenai kehamilan tersebut adalah isu yang tidak benar, yang mana Loli telah melakukan klarifikasi melalui akun Instagramnya sendiri bahwa saudari Loli tidak pernah hamil. Berikut kita tampilkan buktinya. Halo semuanya, aku di sini mau membuat video klarifikasi tentang isu-isu yang gak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Dari bukti yang tadi kita sudah lihat, sudah jelas bahwa isu mengenai kehamilan tersebut adalah isu yang tidak benar. Jadi yang perlu dipercaya itu ya seharusnya orang yang bersangkutan, bukan orang-orang yang menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar. Saudari Loli sendiri sudah mengklarifikasi bahwa isu tersebut tidak benar. Jadi teman-teman harusnya standing kepada bukti yang paling jelas, yaitu mana orang-orang yang bersangkutan dengan itu, yaitu Loli dan Mas Fadel sendiri, bukan malah percaya kepada isu-isu yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Kami juga ada catat beberapa poin ini bahwa terkait dengan akun-akun yang menyebarluaskan hal-hal tidak benar tersebut, kami menduga bahwa ini ada ajang untuk memanfaatkan momen di mana isu-isu ini dipakai untuk mencari makan biar orang ini tenar kayak gitu. Jadi si terduga oknum ini merasa ya dia akan tenar dengan hal tersebut. Ya kalau kami himbau nggak usahlah cari-cari makan dengan cara-cara begitu. Carilah makanmu dengan cara-cara yang positif, bukan malah menyebarluaskan isu-isu yang negatif, apalagi isu-isu yang tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya kayak gitu. Kemudian kami juga memperingatkan bahwa terhadap akun-akun tersebut yang sudah menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar, untuk stop melakukan hal tersebut. Karena apa? Pihak keluarga Mas Fadel dan Mas Fadel sendiri punya hak untuk melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Oleh karena itu ya teman-teman stoplah melakukan hal-hal kayak gitu. Saya serahkan ke rekan saya Mas Ardi Putra. Saya ulangi kembali dan saya tegaskan bahwa kami ini dari Kantor Hukum Siagaan Ranggaboro ini ditunjuk oleh Mas Fadel dan keluarga besar Bajide untuk membantu mengklarifikasi dan meluruskan isu-isu yang beredar serta menghimbau kepada seluruh netizen yang baik Mas Fadel kenal atau tidak kenal, yang Mas Fadel tahu atau tidak tahu, bahwa setiap apa yang dituliskan, apa yang dikatakan, apa yang dilempar ke luar itu, ini negara hukum ya, kita bicara masalah hukum, bahwa setiap yang terjadi itu ada koridor-koridor yang disiapkan oleh negara kita untuk istilahnya memberikan efek jerah lah untuk mereka. Jadi untuk para netizen sebenarnya awalnya Mas Fadel ini nggak terlalu ini ya, tapi isu ini sudah terlalu lebar sampai menyangkut ke keluarga besar. Jadi sudah sangat meresahkan dan nama baik keluarga besar ini tercoreng karena ini. Saya himbau kepada akun-akun yang memang merasa
yang menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Di Indonesia itu ada undang-undang ITE-nya bahwa dia bisa ya pencemaran nama baik, ada juga perbuatan tidak menyenangkan, segala macam, banyak hal yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi hukumannya 4 tahun lah ya buat orang-orang yang memang sudah siap untuk masuk ke sana. Dan kita juga sebenarnya tidak terlalu Mas Fadel dan keluarga kalau tidak sampai masuk ke ranah keluarga besar, ini tidak akan sampai besar ini. Makanya kami di sini datang untuk mengklarifikasi segala macam isu yang beredar dan meminta dan menghimbau kepada semua orang netizen yang kenal baik dengan Mas Fadel atau Loli atau siapapun, stop. Ini sudah terlalu meresahkan, bahkan sampai sudah masuk ke ranah keluarga besar. Dan kita juga sedang mengumpulkan beberapa bukti yang memang akan kita tunjukkan untuk ke arah sana. Dan makanya supaya ini tidak terlalu melebar, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana prosesnya seperti apa, akan kita lanjutkan ke ranah hukum. Dan juga makanya kita menghimbau untuk netizen itu lebih bijak lah ya dalam bermedia sosial, karena menurut kami dari pihak lawyer juga keluarga itu sudah sangat dirugikan, karena Mas Fadel ini juga ya menurut kami ya kontennya konten baik gitu loh, hanya ngedance dan segala macam, tidak ada ranah-ranah yang menyentuh menyinggung orang lain lah. Makanya kami di sini mau mengklarifikasi dan mengimbau untuk stop, karena ada koridor hukum yang akan dilalui. Kalau sampai memang sudah tidak bisa dihimbau lagi, ya kita akan maju ke ranah itu. Nah, untuk isu yang beredar akan langsung diklarifikasi oleh Mas Fadel secara singkat. Boleh Mas Fadel? Ya. Jadi ada beberapa poin yang udah gue catat di sini. Jadi selama ini gue diam. Tiap manusia punya kesabaran pastinya, dan ada batasnya ya. Jadi buat kalian semua yang ada di sini yang udah menghujat gua, udah kelewat batas. Di sini kalian tahu kan konten gua hanya dance, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah nyenggol orang, nggak pernah nyolek orang. Tapi kalian menghujat gua, berani menyebarkan berita yang tidak benar, berani. Makanya di sini gue klarifikasi, gue ingin ngebahas tentang yang kemarin lagi banyak banget ya beredar ya, isu buruk tentang hamil, tentang 400 juta lah, tentang berita-berita yang nggak bener itu gue pengen bahas sekarang. Jadi udah gue tulis ya poin-poinnya di sini. Gue speak up di sini bukan semata-mata gue pacar Loli, bukan. Gue speak up di sini, gue pengen lihat hati nurani kalian tuh masih ada apa enggak. Karena di sini yang kalian hujat itu Loli, perempuan. Semua yang hujat Loli kebanyakan perempuan, yang gue lihat. Jadi kalau kalian sebagai perempuan, apakah kalian mau dilakukan seperti Loli? Karena di sini bukan hanya Loli yang kena, tapi keluarga gue, orang tua gue, abang gua, bapak, kakak ipar, semua kena. Keponakan gua yang gua taruh di story aja tuh kena kalian hujat. Kalau kalian digituin mau nggak? Kalau kalian dihujat seperti itu keluarganya mau nggak? Kalau lu hujat gua, it's okay. Gua nggak pernah mempedulikan itu, it's okay. Tapi lu udah nyangkut ke keluarga gua dan Loli di situ. Jadi di sini gue juga minta tolong kepada kalian untuk stop menyebarkan isu-isu hoax, isu-isu yang tidak benar. Jangan benar ya tadi. Jangan cari makan dari isu-isu yang tidak benar. Dan semua isu itu semua tidak benar kan? Ya, itu. Jadi buat gue sih itu aja ya. Jadi kami ingin menghimbau juga. Jadi kan tadi sudah dibahas oleh rekan saya bahwa terhadap si penyebar atau yang membuat isu tidak benar ini ada hukumnya. Juga kepada para netizen
yang komentar-komentar tidak benar, kemudian netizen-netizen yang mendistribusikan atau menyebarluaskan ini isu yang dibuat tidak benar, itu juga ada hukumnya. Dan teman-teman netizen, saya himbau juga lebih berbijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kalau ada isu yang beredar, coba cari faktanya benar-benar. Jangan langsung main percaya, jangan gampang percaya dengan isu-isu sekarang ini. Karena banyak orang yang di saat ini menggunakan berita yang tidak benar untuk mencari makan. Ini orang-orang yang menyebar isu ini jelas mereka, ya patut kami duga lah bahwa mereka menyebarkan luaskan isu ini untuk mencari makan dan sangat merugikan orang lain. Betul. Betul. Makanya ya kami himbau, toh